Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini mungkin episode keberapa ya, setelah 1 tahun gue baru comeback lagi dan baru bikin lagi. Anjir, ini channel udah vakum cukup lama, but it's okay. Kita lanjut lagi ya. Langsung aja, apa yang mau gue bahas hari ini? Yang mau gue bahas hari ini soal barusan pertandingan di Emirates Cup gitu ya, antara Arsenal lawan Dortmund. Ini gue sebagai fans Arsenal jujur agak sedikit kecewa dengan cara bermain Arsenal yang kurang bagus. Dan Arsenal kalah 2-3 dari Dortmund. Dan surprisingly, gue ngelihat Gyökeres itu nggak ada progres sama sekali. Permainannya masih kurang bagus, meskipun ini adalah musim kedua. Meskipun ini pre-season, tapi menurut gue secara performanya dia masih kurang oke lah ya. Ini Arsenal kalah 2-3, terus juga di babak pertama itu kalah 2-0. Terus 2-1 sama Ethan Nwaneri, terus gak lama kemasukan lagi jadi 3-1 dan akhirnya ditutup oleh penaltinya Gyökeres gitu di menit ke-69. Dan permainannya benar-benar mengecewakan buat gue sebagai fans Arsenal, dan maybe ini baru pramusim tapi menurut gue agak kurang oke lah ya. Kalau ngelihat beberapa hasil dari pre-season sebelumnya juga lawan Betis juga kalah gitu. Oke, kita masuk ke statistik di pertandingan tadi gitu ya. Di sini gue ngelihat memang secara possession ball Arsenal megang dia 58% berbanding 42%, dan total shootnya juga memang lebih banyak gitu ya, ada 16 berbanding 6. Lalu shot on targetnya memang Arsenal juga unggul gitu ya, 8 berbanding 3. Tapi ya hasilnya itu memang masih kurang oke gitu. Dan jujur gue balik lagi sih menyoroti peran Gyökeres di sini nanti akan seperti apa kalau misalkan memang secara output masih tetap seperti ini gitu. Dia agak kesulitan untuk mengkonversi setiap peluang itu jadi gol gitu, dan gue masih belum yakin bahwa di musim keduanya juga dia bisa improve gitu ya. Tapi ya kita berharap lah ya, itu nanti akan ada output yang lebih dari dia yang bisa memang lebih banyak mengkonversi setiap peluang gitu ya menjadi gol. Terus bicara soal line up, padahal kalau gue lihat di sini hampir bisa dibilang full team, meskipun di kanan masih ada Ben White dan di tengah gak ada Saliba karena cedera pas World Cup kemarin, jadi digantikan sama Mosquera. Di kiper ada Kepa, ya itu ganti-gantian. Nah, selama pramusim ini Kepa sama Meisler gitu. Lalu ada Gabriel Magalhaes, di tengah ada Skelly barengan sama Odegaard, terus juga sama Kai Havertz gitu. Di depan ada, di kiri ada Christian Solis, dan juga di kanan ada Max Doman. Di depan ya tadi yang gue bilang ada Gyökeres. Dan kalau mungkin beberapa orang melihat Solis ini sudah cukup oke gitu ya di Arsenal, tapi gue pribadi ngelihatnya memang masih belum sepenuhnya mengisi ya peran dari Trossard, itu masih jauh menurut gue. Kita kehilangan Trossard yang pindah ke Besiktas kalau nggak salah, dan kita beli Solis ini dari Brook. Ya oke, lumayan sih, lumayan. Tapi kalau misalkan gue komparasi gitu ya dengan Leandro Trossard, ya kita tahu lah Trossard itu underrated banget gitu. Tapi dia itu adalah salah satu pemain yang memang cukup penting gitu ya, terutama di musim lalu mengantarkan Arsenal jadi juara Premier League. Buat gue Scholes masih belum sebagus itu sih untuk sekarang. Lalu gue pengen agak sedikit bahas gol pertamanya Dortmund gitu ya. Itu kelihatan banget bahwa ada miskomunikasi gitu antara Mosquera dan juga Gabriel Magalhaes, sehingga bisa bisa ditembus gitu aja umpan dari Felix Meka gitu ya. Gue lupa siapa yang masukin gitu. Itu memperlihatkan bahwa di lini belakang, meskipun sudah banyak pemain yang memang didatangkan gitu ya di musim lalu untuk memperkuat lini belakang, masih memang belum tune in selain dari duet Saliba dan juga Gabriel Magalhaes. Jadi dengan cederanya Saliba sih ada kemungkinan si Arteta akan mendatangkan back gitu ya. Dan itu akan coba untuk menambal kekosongan dari cederanya Saliba yang memang dikabarkan akan cukup panjang gitu ya, sehingga harus banget untuk cari penggantinya.
Nah, sekarang kita tinggalin dulu sedikit soal pertandingan tadi gitu ya, karena nggak terlalu penting Emirates Cup gitu ya. Dan permainannya juga nggak cukup baik, nggak banyak yang bisa dibahas dan gue ngelihat memang kualitas Arteta masih seperti itu. Kita bahas ada beberapa pemain tambahan tadi mungkin selain dari Christian Jolis gitu, Christos Solis sorry, di kiri gitu ya, menambal kekosongan yang ditinggalkan oleh Trossard. Menurut gue baru datang, baru di announce gitu ya hari ini dan mungkin kemarin gitu ya, karena mungkin gue upload video ini di hari Senin. Ada Bruno Guimaraes dari Newcastle dengan mahar cukup lumayan mahal di angka 80 jutaan kalau nggak salah. Itu untuk menambah lini tengah dari Arsenal. Sebenarnya gue sedikit setuju, meskipun memang di lini tengah Arsenal ini udah cukup banyak pemain-pemain yang berkualitas gitu ya. Bicara soal gelandang bertahan itu ada Martin Zubimendi meskipun dia nggak terlalu fisikal gitu ya. Lalu ada Merino juga gitu ya. Ada Norgard udah dilepas gitu ya karena memang misi untuk Guimaraes yang baru datang. Terus ada siapa? Gue lupa anjir namanya, ada Odegaard udah pasti gitu ya. Terus juga ada Eze gitu di lini tengah udah cukup banyak, tapi ditambah lagi sama Guimaraes. Belum lagi Miles Lewis Kelly yang sering di-convert jadi gelandang bertahan, tapi sebenarnya natural possession-nya dia memang gelandang bertahan gitu ya. Tapi memang sempat di-convert justru ke back kiri gitu. Lanjut lagi tadi penambahan Guimaraes di lini tengah Arsenal ini memang cukup vital menurut gue gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya di akhir musim kemarin gitu, Zubimendi agak shaky mainannya, terus sering banget diganti sama Skelly bahkan sampai final Champions League di lawan PSG gitu ya. Skelly itu main sebagai starter kalau nggak salah. Dan memang butuh pemain yang cukup punya fisikal di tengah gitu ya, seperti Bruno Guimaraes. Kalau kita lihat ya, kita tahu Declan Rice. Oh ya ada Declan Rice juga tuh lupa gue. Dan juga Zubimendi ini sedikit kurang lah secara fisikal gitu. Tapi secara fisik cukup bagus. Terutama Zubimendi itu secara fisik cukup bagus. Cuman memang sering beberapa kali di musim lalu itu agak ada sedikit error. Meskipun ya memang ini musim pertamanya, tenis yang cukup keras dan juga memang cepat di Premier League gitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda sama La Liga, cuman tetap aja menurut gue banyak miss di musim lalu sehingga memang didatangkannya Bruno Guimaraes ini untuk menambah lini tengahnya Arsenal itu cukup beralasan. Lanjut lagi sama kegagalannya Arteta untuk meyakinkan Vinicius Junior untuk gabung sama Arsenal karena memang agak berat ya karena dia memang mungkin lebih nyaman di Madrid dan Madrid pun juga akhirnya ada agreement yang memang saling disetujui oleh kedua belah pihak yang memang sebelumnya agak sedikit alot sehingga Arsenal coba untuk ambil opportunity itu tapi memang gagal. Sebenarnya gue agak sedikit kecewa karena gue suka sama Vinicius Junior meskipun mungkin banyak kontroversi gitu ya tapi secara permainan menurut gue itu bakal ngebantu Arsenal banget karena selama ini ya kita tahu di kiri Trossard udah cukup bagus memang tapi tidak cukup untuk jadi apa ya jadi sosok pembeda gitu ya ketika memang buntu. Martinelli ya apalagi. Meskipun kadang dia di menit-menit akhir suka jadi penentu kemenangan Arsenal dengan uh, kecepatan dia yang cukup bagus gitu ya. Itu yang bisa dia manfaatkan. Tapi selebihnya nothing special lah gitu ya dari Martinelli. Jadi kegagalan Vinicius Junior ini sebenarnya buat gue secara pribadi itu agak sedikit mengecewakan. Karena sebagai status juara Premier League ini itu harus bisa ada bold statement untuk bisa melanjutin di musim baru gitu ya bahwa Arsenal memang masih akan tetap jadi compete gitu ya dan akan tetap berada di jalur title race dengan tim-tim yang memang sudah berbenah. Kita bicara soal Chelsea udah beli beberapa pemain gitu ya. Dan meskipun ada beberapa pemain yang kontroversi menurut gue gitu dan kayaknya ini penting atau enggak ya, tapi kita nggak tahu. Ditambah ya memang dengan pelatih baru Xabi Alonso, terus juga ada MU yang udah mulai berbenah gitu ya, mendatangkan beberapa pemain yang memang diperlukan oleh mereka, oleh Carrick gitu. Tambah lagi Manchester City yang kita tahu meskipun udah bukan Guardiola tapi ya tetap aja City gitu ya. Mereka punya pemain-pemain yang memang punya kualitas meskipun sudah kehilangan Bernardo Silva, terus kemungkinan Rodri yang akan pindah ke Barca yang dia pengennya ke Madrid tapi
Madridnya narik ulur gitu ya. Ya tetap aja Arsenal harus punya marquee signing gitu lah, supaya bisa nunjukin bahwa Arsenal itu memang punya kekuatan gitu ya untuk mengarungi musim baru ini untuk bisa mempertahankan gelar juaranya. Nah, terus dengan gagalnya Arsenal mendatangkan Vinicius Junior, akhirnya dia mulai beralih nih secara secara target gitu ya. Yang terbaru gue dapat beritanya itu Arsenal balik lagi untuk ngejar Kenan Yildiz dari Juventus gitu. Ini salah satu pemain yang menurut gue cukup bagus gitu ya, cukup bagus jika memang didatangkan, dan mungkin memang tidak sebagus Vinicius Junior gitu. Masih belum di level itu, tapi cukup untuk bisa jadi pemain yang diandalkan di sisi kirinya Arsenal, karena kita tahu bahwa di sisi kiri agak sedikit kesulitan gitu ya, dengan meskipun dengan didatangkannya Christopher Solis gitu, tapi itu masih belum cukup untuk bisa ngejaga gitu ya titel Premier League di musim depan. Sehingga Kenan Yildiz ini adalah salah satu opsi yang menurut gue cukup tepat gitu ya, dan memang cukup possible untuk bisa direalisasikan. Meskipun pada akhirnya Juve itu membandrol Kenan Yildiz sekitar 140 jutaan atau something lah ya gitu ya. Itu untuk Kenan Yildiz. Ya, menurut gue dengan sekarang kan Arsenal tuh sudah rilis ya salah satu dari top 5 klub yang memang mendapatkan pendapatan terbesar di dunia gitu ya di musim kemarin gitu, sehingga uh, dia punya banyak uang untuk bisa mendatangkan beberapa pemain yang memang dibutuhkan, terutama pemain yang memang levelnya cukup bagus. Dan Kenan Yildiz ini cukup masuk akal untuk bisa masuk ke skemanya Arteta, terus mengisi kekosongan menurut gue di sisi kirinya Arsenal, karena memang opsinya nggak banyak, kedalaman skuadnya kurang begitu bagus, terutama di sisi penyerang kiri, sehingga memang dengan didatangkannya Kenan Yildiz nantinya ini adalah salah satu hal yang bisa menyempurnakan, dan harapannya bisa memprovide Gyökeres yang memang sampai detik ini, sampai tadi pertandingan di Emirates Cup, gue masih belum yakin dengan kualitasnya dia. Gue lebih yakin dengan kualitasnya Havertz justru daripada Gyökeres gitu. Kalau memang nggak mungkin untuk mendatangkan striker yang punya value yang bagus, ya mungkin untuk mengisi sisi kiri ini juga lebih bisa diprioritaskan, karena memang secara kedalaman squad yang tadi gue sampaikan di sisi kirinya Arsenal ini kurang cukup baik gitu. Nah, nggak lama lagi juga Arsenal akan main di Community Shield gitu ya. Gue lupa lawannya City atau apa, gue lupa deh. Gue kurang tahu, gue belum belum lihat update lagi, cuman nanti dalam waktu dekat akan ada Community Shield Arsenal lawan Manchester City kalau nggak salah, dan itu kayaknya akan lumayan seru meskipun udah nggak Guardiola gitu ya. Enzo ya, tadi sebenarnya ada pertandingan tuh City lawan apa ya, gue lupa tadi tuh. Nah, gue nggak gue nggak nonton gitu karena memang itu di jam 6 kalau nggak salah. Awalnya mau gue review, cuman gue nggak nonton, jadi nggak jadi gue review. So mungkin segitu dulu untuk comebacknya video ini. Jadi jangan lupa subscribe dan juga dukung terus channel ini. Thanks for watching and see you.